Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ambil waktu untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bui tahta-Mu, sembah dan puji bui tahta-Mu, sembah dan
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang sudah kami terima sampai pada hari ini. Sekarang Tuhan, waktunya kami untuk memuji dan meninggikan-Mu. Kami mau bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita akan bersuka cita walaupun duduk gitu ya, kita akan tetap bersuka cita karena kita mau pujikan masuk gerbangnya. masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi beserta agung kemuliaan.
Kita mau bersorak-sorai karena namanya adalah nama yang sangat berkuasa. Apapun kondisi yang ada di hadapan kita, kita mau terus percaya, kita mau terus taat apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena kita yakin saat Tuhan berfirman,
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya serahkan kepada tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memulihkan setiap kami hati yang hancur. Engkau memulihkan setiap hati kami ini yang terluka Tuhan. Kau jadikan baru untuk melihat betapa kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu setiap kami yang hadir di tempat ini ataupun yang melihat tayangan ibadah pada hari ini. Kami semua datang dengan sebuah kerinduan yang besar untuk menerima perubahan yang dari Tuhan. Kasih-Mu yang terpancar dengan tulus memberikan kami kekuatan dan harapan yang baru. Sehingga iman kami bangkit dan berdiri di tengah badai dalam hidup kami. Iman kami berkata, Kau sanggup dan tidak ada yang mustahil di hadapan Kau Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang, merendahkan diri kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami untuk menerima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Biar untuk setiap waktu yang akan kami lakukan untuk merenungkan firman-Mu, menjadi sebuah pertemuan yang intim, menjadi sebuah berkat bagi setiap kami yang datang dan dimenangkan oleh kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa untuk setiap kami, hati kami yang kami buka ada perubahan itu. Untuk setiap kami yang mendengarkan menjadi rema dalam hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan, biar kuasa-Mu yang mengalir dalam setiap kami. Lidah bibir hamba-Mu ini Engkau tuntun dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi bagi yang saat ini di ruang ibadah ataupun yang saat ini sedang menyimak tayangan ibadah pada minggu ini. Saya bersyukur kembali lagi Bapak Gembala memberikan saya kesempatan untuk belajar bersama dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini bersama dengan jemaat yang terkasih. Saya percaya hari ini kita datang dengan banyak cerita yang berbeda. Ada yang datang dengan ucapan syukur karena mendapatkan titel baru. Seorang kakek, seorang nenek mendapatkan kemurahan Tuhan untuk merasakan anugerahnya yang ajaib.
Ada yang datang dengan senyuman manis karena selama 1 minggu ini usahanya diberkati Tuhan luar biasa. Ada kelancaran, orderan, ada sebuah kemurahan Tuhan yang tercurah, ada senyum yang penuh ucapan syukur. Tapi mungkin saat ini juga kita ada yang hadir dan datang dengan sebuah pergumulan yang belum kunjung ada jawabannya. Ada yang hadir dalam kondisi sedang membutuhkan Tuhan luar biasa karena mengalami kebuntuan hidup. Ada yang saat ini yang sedang ingin dijamah Tuhan karena sudah lama hatinya gersang. Kita semua hadir dengan berbagai kebutuhan. Tapi hari ini kita mau belajar menundukkan setiap kebutuhan dan musim yang berbeda yang terjadi dalam hidup kita untuk merasakan cintanya Tuhan. Ada yang membawa doa yang belum terjawab, ada yang tersenyum di luar tetapi banyak hal yang dipikirkan. Sehingga semalam mungkin kurang bisa beristirahat dengan nyaman karena banyak hal yang harus dipikirkan. Kesehatannya, kesejahteraannya, ataupun hari depan yang mungkin belum pasti yang kita harus hadapi. Pergumulan yang terus dibawa dalam Tuhan, kita percaya itu mendewasakan setiap kita. Dan hari ini izinkan saya bersama-sama dengan jemaat boleh mengungkap sebuah kerinduan untuk punya iman bahwa damai yang Tuhan berikan mampu melewati badai. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 akan saya bacakan, mari kita simak bersama. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mungkin banyak orang bisa lihat apa yang sedang kita kerjakan, orang bisa mengukur seberapa sukses dan berhasil apa yang kita lakukan. Tapi tidak bisa semua orang melihat bagaimana badai yang terjadi dalam hidup kita, yang berkecamuk dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam hari-hari kita. Mungkin ada air mata yang belum sempat jatuh, yang mau kita sharingkan, kita ceritakan pada Tuhan tuh belum sempat air mata kita jatuh. Belum sempat hati ini berkata, mulut ini bicara pada Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu. Apa yang terjadi saat ini bagi jemaat yang kasih Tuhan, ingat bahwa apa yang sedang kita alami, Tuhan tahu. Keberhasilan kita, kegagalan kita, pergumulan kita, Dia tahu. Kita semua sepakat bahwa saat ini baik orang yang mengenal Tuhan ataupun tidak mengenal Tuhan mengejar hal yang sama. Dia kejar sebuah damai. Tapi damai yang ditawarkan oleh Tuhan berbeda dengan dunia. Kalau kita bisa melihat, banyak orang mengumpulkan pundi-pundi uangnya untuk membeli kasur puluhan juta ya. Tapi mereka tidak bisa membeli kenyamanan istirahat. Kasurnya boleh mahal, tapi istirahat malamnya belum tentu cukup. Orang mendapatkan promosi jabatan, dia menerima kekuasaan dan posisi, tapi belum tentu dia merasakan ketenangan di jiwanya. Dan pagi hari ini kita mau memiliki prinsip bahwa kita tidak sedang mengejar apa yang dunia kejar. Kita tidak sedang silau, tertarik dengan apa yang di dunia tawarkan. Karena damai sejahtera Tuhan yang Tuhan sediakan, itu mengalahkan dunia. Sama-sama mengejar tapi damai yang kualitasnya dari Tuhan berbeda dengan dunia. Jika dunia meminta kita untuk berusaha membuktikan diri, berusaha untuk menunjukkan seberapa mampu kita bertahan dengan kekuasaan kita, dengan apa yang kita miliki, tapi damai dalam Kristus tidak. Damai sejahtera dalam Kristus tidak memberikan sebuah syarat. Damai sejahtera yang diberikan pada Tuhan Yesus itu bersumber dari pribadinya yang dekat dengan Bapanya. Pagi hari ini kita yang datang dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita mau rindu punya sebuah komitmen diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita sedang kejar sesuatu yang berbeda dengan dunia kejar. Hidup ini seperti musim, kadang cerah, kadang mendung, kadang tenang,
kadang badai datang tanpa izin. Tetapi apapun musim dalam hidup kita saat ini, kita semua butuh kedamaian. Kedamaian yang mampu meredakan badai, kedamaian yang datang walaupun ada badai. Kedamaian yang tidak tergoncangkan dengan situasi yang ada di luar sana. Dan itu kita dapat di dalam Yesus. Ada satu pujian yang sering kita lantunkan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau orang di luar sana saat ini sedang mengejar sesuatu yang tidak di dalam Yesus, dia tidak akan bertemu dengan damainya Yesus. Maka wajar, sekalipun dunia memihak pada kita dengan apa yang kita miliki, hati ini rasanya masih kosong. Karena dari pujian tadi itu menunjukkan sebuah komitmen iman yang kuat. Bahwa kala di saat kita mencari damai, itu hanya kita temui dalam Yesus. Di luar itu, kamu tidak bertemu dengan damainya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau tantangan, walau ada sesuatu hal yang saat ini menghadang, walau ada sesuatu hal yang saat ini mungkin tidak berjalan mulus seperti apa yang sedang kita rencanakan. Berita baiknya kalau kita sedang mencari Yesus, kita berada pada sebuah jalur damai yang benar. Maka kalau saat ini kita sering mendengar, membaca berita, kalau semua orang saat ini sedang mencari damai, kenapa ada konflik peperangan? Ya kan? Mengapa manusia saat ini penuh dengan konflik? Ada perang, ada situasi yang memanas. Kenapa berita perang banyak beredar yang saat ini kita simak di media sosial? Jawabannya kalau saya tulis sederhana. Banyak orang ingin damai, tetapi tidak mau hidup dalam jalan damai. Orang semua beradu ideologi, ada prinsip, saya benar, kamu salah, kamu keliru, kamu harus tunduk, kamu harus seperti ini dan segala macam. Semua mengatasnamakan damai versi mereka. Tapi mereka lupa bahwa ada jalan damai, ada jalan salib yang harus ditempuh oleh setiap orang yang ingin merasakan kasih kemurahan Tuhan. Ego mereka terdepan, kepentingan mereka didepankan, sehingga mereka melupakan ada jalan damai dalam Tuhan. Jalan damai yang penuh pengampunan, jalan damai yang penuh dengan sukacita. Kita ingin damai tapi masih menyimpan ego kita. Kita ingin damai tapi masih memelihara dendam. Kita ingin damai tapi masih ingin menang sendiri. Jadi situasi yang kita menginginkan kedamaian sejati kalau kita masih menyimpan sesuatu hal yang menodai damai itu sendiri. Hati kita yang cemar tidak akan punya ruang yang cukup nyaman untuk damai berdiam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saat ini kalau kita banyak berbicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan ketenangan, kalau kita tidak minta dari Tuhan yang secara cuma-cuma memberikan kedamaian itu, situasi dalam hatimu akan terus berkecamuk dan tidak akan pernah merasa terpenuhi. Pagi hari ini ada tantangan untuk kita. Di luar sana ada badai yang benar-benar besar. Ada sebuah gelombang hantaman dunia yang begitu mengerikan. Jangan sampai badai yang terjadi di luar juga terjadi dalam hati kita. Karena Tuhan yang sedang ingin membagikan damai sejahtera, kita tolak karena kita lebih mementingkan sesuatu hal dalam diri kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mau menerima damai sejahtera tapi masih punya dendam. Mau menerima damai sejahtera Tuhan tapi masih penuh dengan kepalsuan. Damai tidak akan nyaman tinggal diam di dalam hidup orang yang tidak selaras dengan Kristus. Damai yang dari dunia itu punya kuota. Saat punya kuota atau sebuah jumlah yang cukup, damai itu naik. Wah tenang, saya sudah punya dana pensiun. Tapi ketika dananya menyusut, semakin berkurang, semakin kecil, semakin menipis, mulai was-was, mulai khawatir. Padahal tadi Tuhan bilang, jangan gelisah dan gentar hatimu.
Ini tantangan untuk setiap kita yang hadir pada hari ini dan menyimak tayangan hari ini. Bahwa kita harus punya sebuah ketegasan. Realita yang harus kita jawab adalah maunya kita itu mendapatkan damai yang dari Kristus atau ukuran standar yang dunia berikan. Perang besar di luar sana dimulai dari perang kecil di dalam hati kecil manusia. Sesuatu yang tidak dibereskan dari dalam ini akan bergejolak dan menimbulkan sebuah kekacauan di luar suasana kita. Itulah sebabnya dunia tidak memberikan damai sejati. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, firman yang tadi kita baca, dalam terjemahan yang lain di firman Allah yang hidup, dikatakan, aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah. Sejahtera pikiran dan hati. Aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah, yaitu sejahtera dalam pikiran dan hati. Sejahtera yang aku berikan ini tidak rapuh. Dikatakan di firman ini terjemahnya adalah sejahtera atau damai yang aku berikan ini bukan sesuatu yang rapuh, tidak gapuk. Sesuatu yang tidak rapuh yang akan kuberikan kepada kamu di situasi yang saat ini mungkin bagi dunia ini mencekam. Aku berikan ini tidak rapuh seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah khawatir dan takut. Penawaran dunia seperti apa yang saat ini sedang kita gumulkan? Padahal sudah ada penawaran yang luar biasa yang diberikan cuma-cuma bahwa saat ini aku berikan satu anugerah. Aku berikan, aku tinggalkan, aku wariskan sebuah sejahtera dalam hati dan pikiran yang tidak rapuh. Maka kalau kita saat ini sedang mengejar kedamaian di luar Kristus, berarti kita saat ini sedang mengejar sesuatu yang rapuh. Sesuatu hal yang tidak konsisten. Sesuatu hal yang kualitasnya rendah. Suatu hal yang membuat saat ini kita mengejar hal yang tidak punya kualitas yang besar. Penawaran ini diberikan Tuhan Yesus dalam situasi kalau dicatat di studi Biblika itu farewell discourse atau amanat perpisahan. Jadi kejadian ketika Yesus mengatakan hal ini itu saat perjamuan terakhir. Bukan sebuah malam yang penuh sukacita di mana lagi pesta, tidak. Sesaat setelah Yudas pergi yang sedang mempersiapkan pengkhianatannya Tuhan. Yesus dan para murid berkumpul, ada sebuah sesi diskusi, sesi makan bersama. Satu muridnya sudah pergi mempersiapkan sesuatu hal. Muridnya yang lain dikatakan kamu akan menyangkal. Malam yang gelap yang jadi saksi. Di tengah tantangan di depan dan salib yang sudah ada beberapa jam. Setelah perkataan ini dikatakan itu sudah dinanti salibnya. Malam harinya dia mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan pada kamu. Sebuah amanat warisan yang ditinggalkan oleh seseorang, itu hal yang penting. Malamnya dia bilang seperti itu, Tuhan bilang seperti itu. Esok harinya jalan salib harus dia tempuh. Tuhan Yesus tidak meninggalkan sebuah warisan, saat itu tidak meninggalkan warisan gedung pertemuan yang luar biasa. Kamu nanti kalau aku tinggal ada sebuah bunker yang akan membuat kamu aman dari tentara-tentara yang akan membunuh atau menyalibkan saya, kamu sembunyi aja di sini. Dia tidak mewariskan suatu tempat seperti itu. Murid-muridnya pasti bingung. Loh kenapa bukannya engkau juru selamat? Kenapa mengatakan hal yang semencekam ini? Murid-muridnya kocar kacir setelah itu. Habis dikatakan ini, damai sejahtera aku berikan kepada kamu. Tidak lantas membuat setiap muridnya ini punya keberanian yang luar biasa. Oh iya, Tuhan sudah memberikan saya damai sejahtera yang tidak dunia berikan. Satu perkataan wanita bertanya kepada Petrus, bukannya kamu bersama dengan dia?
Tuhan sudah memesankan jangan takut, jangan gentar. Dia malah jadi pengecut. Padahal sudah dilontarkan sebuah kata-kata yang indah. Kata-kata yang menguatkan. Sebuah sumber untuk dia pakai untuk pedoman hidup sebelum ditinggalkan oleh gurunya. Duh, aku kasih kamu damai sejahtera yang tidak sama seperti dunia yang rapuh. Jangan takut, jangan gelisah ya. Mereka bingung, kenapa ngomong seperti ini? Ternyata serangkaian pesan seperti itu, perpisahan pesannya Tuhan itu, membuat mereka malah hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Loh, kok gini dan segala macam. Orang yang mengatakan, pribadi yang mengatakan, Yesus yang mengatakan bahwa damai ini kuberikan pada kamu, esok harinya disiksa, dipukul, didera, naik, dikerek, dipaku di kayu salib. Damai yang Tuhan sajikan, damai yang Tuhan ingin berikan itu tidak lantas menghilangkan semua badai hidup. Tidak lantas membuat semua murid itu tiba-tiba langsung ter-encourage, semangat, aku akan mengikut Tuhan, aku akan seperti ini. Kadang kita memang butuh proses untuk memahami damai sejahtera yang mau diberikan pada setiap kita di tempat ini. Itu kapan harus kita alami. Maka jangan berkecil hati ketika kita saat ini, aku mengikut Tuhan kok, rasanya kok aku rapuh sekali ya. Nah ini saat yang tepat untuk kita datang. Sepertinya badai ini sudah menunggu saya Tuhan. Tolong, aku klaim janji yang kau berikan selama beberapa waktu saya mendengarkan. Mendengarkan bahwa Tuhan memberikan damai. Akhirnya bisa saya menguatkan setiap hati saya ini untuk mampu kembali lagi berjalan dalam damai sejahtera. Yesus tahu salib yang ada di depan menantinya. Dia tetap mengatakan hal seperti itu. Dia tidak mengatakan, tolong siap-siap jaga, habis ini saya tuh mau disalib, tolong kamu jadi benteng pertahanan saya. Tidak. Dia memberikan pesan di mana saat itu murid-muridnya butuh. Karena akan ada badai yang akan menghadang mereka di depan. Maka yang kamu butuhkan itu damai sejahtera yang dari aku. Bukan keamanan yang ditawarkan oleh masa pemerintahan saat itu, tapi damai yang dari aku. Yesus mengatakan, ku tinggalkan bagimu. Ini bahasa warisan. Yesus tidak meninggalkan emas, gedung mewah, ataupun hal duniawi lain. Dan kita sepakat, setiap orang yang pergi ingin mewariskan sesuatu yang berharga dari miliknya. Yesus tidak mewariskan, ini tolong sandal saya ini yang saya pakai untuk pelayanan kamu gunakan aja. Tidak. Dia tidak mengatakan suatu hal yang berkaitan dengan fisik, peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan dunia. Tapi dia mengatakan, aku mewariskan secara sengaja hak yang adalah milik kamu murid-muridku. Jadi damai sejahtera ini adalah sebuah warisan yang secara sengaja Tuhan berikan untuk setiap anak-anaknya di tempat ini juga. Itu hak kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini warisan yang memang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk kita miliki. Shalom atau damai sejahtera bagi orang Yahudi bukan hanya berarti tentang tenang, tetapi berarti kesejahteraan batin yang utuh, kesehatan, keharmonisan dengan Tuhan. Inilah harta yang diwariskan Tuhan. Yang diwariskan dia dikatakan satu anugerah yang aku berikan, yang aku wariskan kepada kamu. Yaitu kesejahteraan dalam hati dan pikiran. Kita berikan waktu untuk kita mencerna bahwa yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan itu penyertaan dan damai sejahtera. Yang tetap tenang walaupun badai mengamuk di luar sana. Yang tetap mampu berdiri dengan iman sekalipun situasi tidak bisa kita kendalikan. Damai yang tetap tenang, damai yang tetap taat menuju jalan salib. Dia tidak mengatakan bahwa nanti ketika kamu disiksa karena namaku nanti kamu akan kebal dari hukuman fisik. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tapi damai sejahteranya mampu membuat kita taat. Mengerjakan panggilan hidup kita, mengerjakan kehidupan kita.
merespon panggilannya. Sekalipun panggilan hidup kita itu adalah melalui jalan salib. Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh penghinaan mungkin, jalan yang penuh rasa sakit. Tapi ingat, jalan salib itu berakhir pada sebuah kemenangan. Jalan salib ini tidak hanya masalah perjalanan kita yang menderita, seperti Kristus yang dicambuk, dilecehkan, dipukul, disiksa. Jalan salib tidak hanya masalah jalannya, tapi ketika salib tegak berdiri, Yesus yang memenangkan kematian dan maut, itu kemenangan kita. Maka kalau saat ini kita diizinkan Tuhan untuk merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, mari kita imani, sekalipun situasi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan sudah anugerahkan satu anugerah, damai sejahtera yang tidak rapuh. Manusianya rapuh, tapi damai sejahtera dari Tuhan menguatkan kita untuk terus berdiri dalam iman. Kita tidak sedang menghindari realita yang ada, tapi kita mau berdiri di atas realita yang ada. Bahwa kita berdiri dengan iman kita, dengan damai sejahtera yang mengalahkan dunia. Damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan tentang kerapuhan dari dunia. Damai dari dunia itu rapuh, temporer, dangkal, bersyarat, situasional, transaksional. Kalau kamu bisa seperti ini maka kamu damai. Tapi itu semua temporer, punya waktu, punya kuota, punya sebuah masa. Tapi damai di dalam Kristus. Selama kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, rasa damai dan keamanan itu terus mengalir. Karena bukan kita mengambil dari sumber di luar, tapi di dalam Tuhan ada sumber yang tidak pernah berhenti untuk memberikan kita rasa aman dan tenang. Kristus memberikan damai sejahtera dalam keadaan di situasi yang luar biasa dan tidak akan berubah sekalipun dunia berubah. Di Yohanes 16 ayat 33 mari kita akan lihat. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tidak ingin murid-muridnya terkejut. Dia memberikan informasi yang jelas. Ini masih serangkaian perkataan Yesus. Dia memberikan informasi yang lengkap bahwa agar saat ketika masalah datang, mereka tidak merasa ditinggalkan karena, orang yang aku ikuti ternyata malah dibunuh, disiksa, disalibkan. Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah kisi-kisi, bocoran. Bahwa ini aku katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Walaupun dalam penderitaan ini ada damai sejahtera. Mereka bisa mengingat bahwa yang Tuhan wariskan ini adalah sebuah kekuatan yang membuat mereka tidak takut dan gentar. Sebuah damai yang meluap-luap kesejahteraan yang ada dalam Kristus. Orang percaya bisa hidup saat badai menerpa. Itu hal yang tidak bisa kita lewati, tidak bisa kita pungkiri. Semua orang pernah merasakan rasa sakit, semua orang pernah merasakan rasa kecewa. Kita hidup di realita dunia yang seperti itu. Hal ini pasti akan membuat kita semakin dewasa karena melihat bahwa tidak lagi kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita kembali mengimani apa yang terjadi dan yang melewati dengan bersama dengan Kristus dalam musim-musim waktu hidup kita. Hal ini bukan semata-mata teori yang saya baca. Ketika kita masuk meja operasi, waktu pengalaman saya masuk meja operasi, masuk ke ruang yang sangat dingin, seluruh tubuhnya ini hanya dibalut oleh cover operasi atau jubah operasi seperti itu. Tangan saya dibentangkan, diikat dengan alat tensi. Dokter anestesi akan mengatakan, jangan ditahan ya Pak, nanti ketika suntikan ini masuk, jangan dilawan, kamu akan tertidur. Maksudnya apa? Ini masalah penyerahan diri. Ketika kita di ruang operasi, saat suntikan anestesi itu masuk, hidup kita tuh sudah nggak tahu, akankah orang terakhir yang kita lihat adalah dokter-dokter di situ. Apakah saya akan bangun seusai operasi atau saya sudah bertemu dengan Kristus, nggak ada yang tahu.
Nah, kehidupan kedamaian, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan itu adalah penyerahan diri yang seperti itu. Istri saya ketika dia operasi pun sudah terlanjur di ruang operasi, dia mau meronta-ronta atau mau lari dari kamar operasi tidak bisa. Karena itu di luar kendalinya. Oh, ketenangan dalam ruang operasi ternyata berjalannya 3,5 jam operasi saya. Itu tidak terasa dan ketika saya bangun, oh ternyata sudah selesai ya. Oh ternyata proses dari Tuhan dalam hidup kita sudah selesai ya. Kok bisa ya? Kok tidak terasa nyeri ya? Oh itu kan ada obat kebal, oh ada suntikan anestesi. Oh ternyata yang membuat kita mampu melewati semua karena kita sudah tidak punya daya untuk mengerjakan sesuatu. Kita hanya berserah, kita berdoa. Berdoa ya Pak, semoga semua berjalan lancar. Bangun-bangun 3,5 jam sudah dilewati. Saat tubuh saya dibedah, ya kan, saya dibelah, ada sayatan, ada benda asing masuk dalam tubuh saya dalam kondisi tertidur, saya dalam kondisi tidak sadar. Saya tidak bisa melawan, saya tidak bisa gilo, saya tidak bisa meronta. Tapi ternyata hal yang menyakitkan itu kadang proses untuk mengangkat batu dalam hidup kita. Mengangkat sesuatu hal yang tidak membuat kita sehat. Dan proses penyerahan diri ini yang penting. Tubuhnya dibedah, tidak berdaya, tidak sadar, terlelap dalam situasi yang mungkin tidak bisa bangun. Saya saat itu tidak bisa menjamin hari esok. Ya sudah, di dalam kamar operasi mau apa ya kan, sudah dinikmati aja. Kita berserah, kita percaya pada ahli medis yang ada di situ. Ada berita dulu pernah saya baca. Karena keteledoran tenaga medis, ada sebuah alat kesehatan yang lupa tertinggal dalam tubuh. Enggak ada yang tahu orang yang sedang dioperasi dibedah, tiba-tiba di bandara kok bunyi ada logamnya, ternyata ada yang tertinggal. Ya mau gimana lagi, kita nggak punya daya. Pak, pinsetnya jangan sampai ketinggalan, pinsetnya nggak bisa kita intervensi seperti itu. Pahami hal seperti ini untuk kita melihat bahwa kehidupan kita yang diserahkan pada Tuhan akan melewati proses yang mungkin tidak menyenangkan, tapi itu menyembuhkan kita. Bagian terakhir akan saya buka 3 tokoh di mana damai sejahtera menolong mereka melewati badai. Yang pertama Ayub. Damai sejahtera yang mampu mengalahkan ketidakadilan. Contoh yang paling ekstrim tentang bagaimana damai sejahtera yang tangguh diuji secara ekstrim dan kejam. Hari yang sama semua harta dan keluarganya habis. Ayub kehilangan hampir semuanya dalam badai hidupnya. Tapi responnya Ayub apa? Dia berdiri, selalu sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tidak mau mengutuki Tuhannya. Maka respon yang tepat yang saat ini bisa kita ambil sekalipun ada badai dalam hidup kita. Kita mau tetap berdiri dan mengambil waktu untuk bersujud. Respon hati kita diperhitungkan oleh Tuhan. Damai dari Tuhan tidak menghindarkan kita dari tangisan kegagalan. Damainya Tuhan tidak menghindarkan kita dari tangisan kegagalan. Damai dari Tuhan tidak menghilangkan kita dari sebuah rasa sakit. Tapi damai sejahteranya membuat kita sadar bahwa kita itu masih dipegang. Saat tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, ada Tuhan yang masih memegang kita. Jadi tidak lagi tentang peran aktifnya si Ayub ini. Si Ayub sudah gak punya pegangan. Tapi imannya mengatakan bahwa walaupun aku tidak punya pegangan, saat ini aku masih dipegang Tuhan. Mari imani hal itu pada diri kita. Sekalipun kita saat ini tidak punya pegangan yang kuat. Kita bingung mau memegang sesuatu. Dan tidak ada lagi pegangan dalam hidup kita. Iman kita merecall, mengingatkan kembali bahwa, oh ternyata aku masih dipegang oleh Tuhan. Aku tidak terhilang, aku masih punya kasih dari Tuhan yang membuat aku mampu bertahan. Tokoh yang kedua adalah Petrus. Nah ini Petrus yang sama yang tadi memilih jalan pengecut, tapi ketika dia tahu ada damai sejahtera dari Tuhan. Di Kisah Rasul 12, Raja Herodes membunuh Yakobus dan menangkap Petrus. Petrus tahu ancaman itu nyata. Ia bisa jadi korban selanjutnya. Sudah ada yang dibunuh nih. Dia masih menantikan, wah jangan-jangan ini giliran berikutnya yang dibunuh Herodes saya nih. Namun malam sebelum dia diadili, dikatakan mari buka di
Kisah para Rasul 12 ayat 6. Kisah Rasul 12 ayat 6. Apa yang dilakukan seseorang yang menerima damainya Tuhan? Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Situasinya menegangkan, tapi orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan, ada respon yang cukup menarik. Dia tidur nyenyak. Dia bisa melawan badai dalam hidupnya dengan ketenangan. Tidur loh saudara-saudara. Belum tahu besok yang akan dipenggal kepalanya dia, dibunuh dia. Dia memilih apa? Ada yang berjaga, mau diancam, situasi mencekam. Dia mengambil waktu apa? Untuk tidur. Ia tidur di tempat yang paling tidak nyaman, dirantai, dijaga, masa depannya tidak jelas, tapi dia masih bisa tidur. Petrus tidur sangat nyenyak sampai malaikat harus menggoyang-goyangkannya. Di ayat ke-7 itu dikatakan, saking nyenyak tidurnya, waktu mau dibangunkan terus malaikat harus turun tangan, bangun. Digoyang-goyangkan tubuhnya, bayangkan ya kan. Saking anglernya hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan tuh ketakutannya bisa sirna. Maka jangan khawatir saat ini kalau kita merasa iman saya kok belum bisa sekuat itu ya. Petrus pernah mengalami fase itu, fase lari dia pernah mengalami, fase pengecut dia pernah mengalami. Tapi di satu sisi ketika dia tahu Yesus sudah berkorban, dia mau jadi pribadi yang ikut ambil bagian dalam pelayanannya Yesus. Dia bisa tidur walaupun dalam situasi badai. Mari. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di situ dan suatu cahaya bersinar dalam kamar penjara. Malaikat itu menggoyang-goyangkan Petrus sampai ia bangun. Lalu malaikat itu berkata, ayo cepat bangun. Dan jatuhlah rantai dari Petrus. Mari serahkan hidup kita dalam sebuah keamanan di dalam Tuhan. Mari menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang mampu melampaui segala akal. Damai sejahtera yang tidak rapuh seperti dunia. Orang yang percaya Tuhan memegang hari esoknya bisa beristirahat malam ini. Yang mulai meminta ketenangan dan sudah ada Tuhan di hari esokmu. Istirahat, jangan overthinking setiap malam. Besok gimana. Minta ketenangan dari Tuhan. Dalam ketenangan kita bisa melihat Tuhan. Mungkin Tuhan tidak sedang ingin meredakan badai kan, tapi Tuhan ingin membuat badai dalam hidup kita ini berhenti dulu. Tenang dulu di dalam hatinya ini, baru mungkin situasi bisa kita kendalikan, Tuhan bisa kendalikan. Bagian terakhir, tokoh yang terakhir, Paulus dan Silas di Filipi. Ini adalah level lanjut dari damai sejahtera yang tidak diberikan dunia. Di Kisah Rasul 16 ayat 25 dikatakan, situasi yang sangat tidak damai secara fisik, kondisi mereka lebih buruk daripada Petrus. Kenapa? Baru saja disiksa, difitnah, dipukuli habis-habisan dengan tongkat. Tubuh mereka penuh luka, memar. Tapi dalam saat yang serupa, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Mereka mengambil komitmen untuk memuji Tuhan. Maka puji-pujian yang saat ini sedang kita lantunkan itu biar menjadi iman bagi kita. Respon kita terhadap badai. Bagaimana kita melihat damai yang Tuhan berikan. Itu membuat kita mampu memuji Tuhan sekalipun di dalam badai. Ilustrasi terakhir untuk menutup khotbah pada hari ini. Kapal tidak tenggelam karena ada air di dalamnya. Kapal tidak tenggelam karena ada air di luar kapal tersebut. Jadi kalau kita naik kapal, air yang begitu banyak di samudera itu tidak berbahaya. Tapi yang berbahaya adalah ketika air itu masuk dalam kapal dan menenggelamkan kapal itu. Jadi kalau ada kebocoran di kapal itu, langsung ada kode merah, ayo bocor nih bagian ini. Air yang semula besar banyak di luar sana, tidak ada masalah sebenarnya. Kapalnya aman. Yang bahaya adalah ketika ada kebocoran, air yang di luar sedikit demi sedikit masuk dalam kapal. Itu yang membuat kapal tersebut tenggelam. Hal ini menunjukkan apa? Kalau dalam diri kita ini ada kebocoran yang membiarkan ketakutan, kegelisahan, kerapuhan masuk, badainya tidak berbahaya. Karena Yesus ada di dalam perahu kita. Tapi ketika Yesus tidak ada dan kita membiarkan kebocoran terjadi dalam perahu hati kita ini, itu yang harus waspada. Kita akan ditenggelamkan dengan rasa takut, kecemasan, putus asa, itu berbahaya. Karena itu Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Badai di luar
tidak harus menjadi badai di dalam hati. Terus tuliskan kegelisahan kita dalam Tuhan, bawa dalam doa. Buat hidupmu penuh pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Hati yang pahit akan sulit untuk menjadi rumah damai. Hati yang penuh rasa cemas dan penuh komplain tidak akan membuat kedamaian itu nyaman tinggal di situ. Saat ini mungkin badai belum reda, tapi hati kita sudah ditenangkan oleh Tuhan. Maka kita bisa melewati badai hidup, musim hidup yang silih berganti dengan satu iman bahwa anugerah Tuhan cukup untuk meredakan badai dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian, saya minta untuk rekan-rekan pelayanan. Kita akan pujikan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada dalam kebahagiaan kita. Tuhan ada di dalam rasa takut kita. Tapi Dia menangkan kita, Dia tenangkan badai dalam hati kita. Untuk melihat damai sejahteranya hidup dalam kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, nanti WL dan singer menyanyi, jemaat dan kasih Tuhan boleh berdoa di hadapan Tuhan, bersyukur untuk firman hari ini. Oh Yesus, di setiap musim hidup. Kita persilakan untuk berdoa di hadapan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Adalah bersama. Engkau yang menenangkan badai dalam hati kami Tuhan. Tak pernah ragukan kasih. Mari kami pujikan pujian ini bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
kepadamu Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau beri pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan dengan iman sampai telinga kita mendengar bahwa anugerahnya besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu berkelimpahan. Kau berikan ketenangan hati bagi kami Tuhan. Kau kuatkan kami dalam badai. Kau berikan kekuatan untuk kami melewati badai hidup. Kau ada Tuhan bersama kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami mau terima Tuhan. Kami mau terima damai yang dari Kau Tuhan. Kami mau terima damai sejahtera yang Kau wariskan. Kami mau terima damai sejahtera yang Kau tinggalkan. Tiada lain dalam hidup ini yang kami inginkan kecuali damai yang melampaui badai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tenangkan setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami menerima damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Damai sejahtera yang menenangkan setiap hati kami sekalipun kondisi di luar kami mengamuk, badai di luar kami ini begitu berkecamuk. Tapi hati yang terarah pada Tuhan, yang membukakan hati kami ini untuk menerima damai. Roh Kudus yang terus terpancar mengatakan damai sejahtera, itu menguatkan setiap kami untuk berjalan dengan kemantapan hati, berjalan dengan iman kami, untuk melewati setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biar kami terus menuliskan apa yang baik dalam kehidupan kami, iman kami dalam Kristus. Dalam relung hati kami yang paling dalam, diisi setiap hati yang penuh ucapan syukur, diisi oleh hati yang penuh dengan sukacita, diisi dengan damai sejahtera yang melampaui setiap badai yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengan kerendahan hati kami menerima jamahan dari Tuhan untuk memenangkan hati kami, untuk menenangkan hati kami, untuk membuat kami terus berjalan dalam kemurahan hati dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima damai sejahtera dari Tuhan, berkata, amin. Saya serahkan pada Haji. Baik, sebelum kita meninggalkan, kita mau berikan persembahan untuk pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima.
Sekarang Tuhan saatnya kami mau memberi persembahan, ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita dan yang terbaik untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian Allah itu baik. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami bersyukur karena kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sadar bahwa dalam hidup ini kami tidak luput dari kehidupan, dari segala persoalan, kesukaran, ya Tuhan, hal-hal yang bisa membuat kami takut gelisah, tetapi kami diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sudah meninggalkan damai sejahteranya di dalam hati kami, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, sekalipun badai kehidupan menimpa kami. Karena damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Terima kasih kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus pakai Bapak Didi ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk terus boleh mewartakan firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau memberkati kehidupannya, pekerjaannya, juga segenap keluarganya. Terima kasih. Ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah
kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Keluarga kami semua dipenuhi dengan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga sekalipun ada badai kehidupan, kami tetap kuat, kami tetap perkasa dan tampil sebagai pemenang. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap usaha pekerjaan kami semua. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih studi. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa kami yang datang dengan pergumulan hari ini, kami boleh pulang dengan kelegaan. Sebab kami telah berjumpa dengan Tuhan, kami telah merasakan lawatan Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya membawa kami kepada kedewasaan rohani. Kami boleh dibawa Tuhan untuk semakin dalam mengenal Engkau, dan dimanapun kami berada, biarlah Engkau jadikan kami saksi-Mu. Tambahkan terus Tuhan bilangan kami dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang begitu besar ini. Kiranya Tuhan mencurahkan anugerah-Mu, Engkau menjamah hati mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh membuka hatinya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih, kalau kami sebentar akan pulang, kiranya Tuhan melindungi dan menyertai kami, supaya kami boleh pulang dengan selamat, membawa berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita tengadahkan tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan takut, jangan gelisah, sebab kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus, terimalah dengan percaya dan kita katakan sama-sama, amin.